Iya, Pak. Oke. Sebentar ya. Gambar saya masih agak krodit, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat aja ya. Oke, kita akan mulai praktikum kali ini, yaitu ketebalan dan kedalaman. Share screen, saya screen 2 aja dulu. Sebentar. Video juga belum terini. Oke, nanti aja kita lihat ya, apakah perlu kita pakai kertas atau tidak. Nanti saya akan kita lihat ya. Kertasnya juga berantakan saya, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita praktikum aja dulu. Ini adalah materinya, ada yang belum selesai sebetulnya, tapi kita lihat saja. Nah ini, jadi kita akan melihat ketebalan dan kedalaman ya. Oke, terus mana tadi sebentar. Kenapa jadi begini? Oh, ini saya nggak munculkan ininya. Nah, fiturnya kita ganti dulu lah yang ini aja. Ya, oke, sebentar. Saya ribet sekali hari ini nih. Ya, kita mulai ya. Jadi ketebalan dan kedalaman. Ketebalan adalah jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar yang merupakan batas lapisan batuan ya. Kemudian kedalaman adalah jarak vertikal dari ketinggian tertentu, umumnya permukaan bumi, ke arah bawah terhadap satu titik, garis, atau bidang. Jadi kedalaman ini ke bawah terhadap satu objek ya. Objek itu boleh titik, boleh bidang, boleh garis, terserah. Nanti kita lihat. Sorry, saya minum dulu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengukur ketebalan? Yang pertama, kita bisa melakukan pengukuran secara langsung. Ya. Kalau misalnya lapisannya horizontal, lapisan horizontal kita naik ke tebing, kita ukur. Gampang, batas ini, oh ini tebalnya sekian. Kemudian kalau vertikal, juga gampang. Pokoknya kita buat garisnya lurus saja nih, karena dia vertikal ya. Kenapa sih kita buat garis lurus ini, horizontal ini? Karena yang ini vertikal, jadi kita punya sudut di sini tegak lurus ya. Jadi mungkin saya beri tambahan lah di sini. Mana tadi? Nah ini. Coba sebentar saya tambah dulu. Biar enak, biar kelihatan. Start insert. Nah ini. Jadi yang ini adalah tegak lurus. Saya beri warna sepilnya non. Ini warna hitam. Nah, seperti itu ya. Kok belum kelihatan? Aduh, jangan salah lagi saya filenya. Nah, ini filenya salah ternyata. Oke. Salah buka file. Sebentar ya.
Nah, ini. Aduh, kok malah jadi berantakan begini. Sebentar. Harus langsung di situ muncul ya. Nah, ini. Oke ya. Jadi maksudnya adalah kita akan buat satu garis yang tegak lurus ya. Nah, ini terlalu tebal. Nah, ini tegak lurus lah. Sebaliknya, yang ini juga, yang tadi di pinggir juga, sama. Yang ini kita buat, ini adalah tegak lurus. Kali jangan pakai ini, pakai warna merah aja deh. Biar jelas ya. Ini juga tegak lurus terhadap bidang perlapisannya. Oke, jadi bisa kita buat. Nah, sekarang kalau kita tidak mungkin seperti ini bagaimana? Kalau kita tidak mungkin membuat yang seperti ini, kita gunakan Jacob Stab. Pada dasarnya Jacob Stab juga sama, kita akan buat tegak lurus ya. Jadi mengukurnya adalah tegak lurus. Ini adalah prinsip dasarnya. Oh, kita mencari jarak terpendek. Jarak terpendek adalah jarak yang tegak lurus terhadap batasnya. Oke, semua akan kita buat tegak lurus seperti ini. Oke, di sini makanya di sini ada nivonya atau di sini ini busur nih. Pakai apa? Ini pakai bandul. Jadi waktu kita miringkan kita bisa baca sudutnya adalah 90 dikurangi dip ya, agar kita dapatkan tegak lurus. Kan gini. Nah, di sudut ini adalah ini apa? 90 dikurangi dip. Ya. Oke. Ini adalah pengukuran langsung. Apakah kita selalu bisa mengukur langsung? Nah, celakanya tidak ya. Seringkali kita mendapatkan justru seperti ini. Nah, kita hanya tahu lebar singkapannya dari bottom ke top. Oke, terus kita tahu strike-nya, kita tahu dip-nya. Ya udah kita ukur tegak lurus. Ya. Nih, yang W ini tegak lurus. Ada kalanya nggak bisa, kita mengukurnya tidak tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, maka kita bisa cari dengan cara kita punya delta. Ini delta adalah kemiringan lapisan. Ini C-nya sebaiknya ya di situ. C-nya sebaiknya bukan di situ ya, garisnya sebaiknya di sini sih. Nah, sebaiknya di sini yang kita akan tahu ya. Lah, kurang lebih ini sama ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah C. C adalah ketebalan lapisan ya. Oh, di sini T. Wah, ini tidak konsisten lagi nih. Nah, ini T ya. Nih, ini adalah T, kemiringan lapisan. Oke. Terus ya udah. Kalau kita mengukur menggunakan W ini, W sinus delta. Jadi deltanya ini juga delta ya. Jadi kita punya dua delta di sini. Sama saja. Kalau kita ukur di bottom, dia juga sama. Nah, delta ini sama juga ya. Nah, inilah kecil ya. Ini delta, yang ini juga ini delta, yang ini juga delta. Ya udah, yang ini adalah di sini tegak lurus lagi. Ini adalah sisi vertikalnya, maka kita katakan W sinus delta. Oh, tapi kalau membuat sudut bagaimana? Jadi tidak tegak lurus. Oke, kita ukur betanya. Beta adalah sudut antara
eh, strike dengan arah pengukuran sudut lancip ya, maka kita akan dapatkan W itu adalah L sinus beta. Maka sekarang T itu sama dengan L sinus beta sinus delta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada, Nggak Pak. ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan karena ini sebetulnya pasti udah jelas lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ternyata tidak selalu juga horizontal. Bagaimana kalau tidak horizontal? Jadi yang beta ini kita tinggalkan dulu ya. Kita akan bicara yang tegak lurus jurus saja dulu. W. Terus ini juga kan kalau di sini kita punya horizontal ya permukaannya. Enggak, kadang-kala kita punya lereng seperti ini. Nah, garis ini adalah lerengnya. Terus yang 1 sampai dengan 7 ini adalah dip-nya. Oke, jadi yang ini searah lerengnya ya. 1 ini searah, 7 ini searah, hanya ini dip lebih besar dari slope. Dip lebih kecil dari slope, yang ini dip lebih besar dari slope. Ini slope-nya ya. Terus ini adalah horizontal, ini adalah vertikal. Di dalam sini dip dengan slope arahnya berlawanan. Oke? Nah, ini akan kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 tadi sudah, 2 adalah horizontal, 6 adalah vertikal, 7 adalah dip-nya lebih besar dari slope, 1 tadi dip-nya lebih kecil dari slope. Kemudian 4 ini adalah kasus khusus di mana dip-nya tegak lurus terhadap slope. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini saya tidak akan pakai animasi di sini. Kita lihat, kita fokuskan dulu yang pertama. Ini adalah dip, lihat dip delta ya, slope adalah yang ini, sigma. Jadi delta, apa ini V ya, ya lah, slope lah ini, slope ini delta ya. Nah sekarang kalau seperti ini, maka sudut di sini, aduh ini kemiringan lapisannya ya, kayaknya ini harus saya edit juga nih. Bukan yang itu yang saya edit ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini salah, ini adalah bidang horizontal ya, garis putus-putus ini ya. Jadi saya coba betulkan juga ini. Mudah-mudahan nggak terlalu bermasalah. Nah yang ini, jadi di sini harusnya kita punya satu garis horizontal. Nah ini horizontal ya. Warnanya. Nah ini horizontal. Nah jadi sebetulnya yang kita ukur ini adalah dip terhadap horizontal, juga apa? Ini juga terhadap horizontal ya. Kan kita selalu mengukur terhadap horizontal, bukan terhadap satu yang miring begini. Oke, jadi saya edit. Nah ini ya. Nah sekarang kalau kita lihat sudut ini adalah slope dikurangi dip. Ya. Jadi di sini bersamanya adalah ini ya, kita lihat ya, sudut ini adalah slope, ini slope dikurangi dip. Wah, dipnya salah lagi ini. Nah, sebentar. Ini error ini gambarnya. Sebentar ya, saya perbaiki lagi.
Ini dipnya. Sebentar, ini selalu error ke arah situ ya. Nah, ini aja deh. Insert. Nah, div itu adalah yang ini. Mana tadi? Loh, waduh. Kenapa gambarnya belum muncul? Aduh. Nah, ini lagi. Oke. Control duplicate. Nah, ini adalah sebetulnya div-nya adalah yang ini ya, yang atas ya. Div-nya adalah yang ini. Slope-nya adalah dari sini sampai atas sana. Ya. Jadi ini salah nih. Ini salah. Ya. Ini saya beri warna mana? Nah, ini salah. Nah ya, jadi ini adalah div-nya, slope-nya dari sini ke atas tentunya. Bukan segini ya, tapi sampai atas ini. Oke, jadi yang ini harus saya buang dulu nih. Yang nggak nyasar. Nah, ini ya. Oke, jadi yang ini adalah slope dari sini ke sini dikurangi div yang ini. Oke, itu satu ya. Terus bagaimana kalau misalnya tidak tegak lurus jurus ya? Balik lagi ke yang tadi. Ini adalah yang tegak lurus jurusnya. Jadi sekarang kita akan melihat yang ini dulu nih. Yang ini ya, dari rumus ini nih. Oke. Thickness. Nah, sekarang yang ini kalau dia slope-nya yang ini, sorry ini udah betul ya tadi ya. Dip ini, kemudian ini adalah slope-nya. Dari sini ke sini slope ya. Ini dip-nya yang kecil ini. Yang ini adalah slope dikurangi dip. Nah, sekarang kalau misalnya dip-nya 0, jadi posisi 2 nih. Kalau dip-nya 0, maka slope di sini ya, yang akan dihitung. Jadi di sini adalah T sama dengan W sinus slope. Bagaimana kalau posisi 3? Kalau posisi 3, yang ketiga, ya, jadi ini adalah 1, ini 2, ini 3. Posisi 3 itu adalah kita punya, ini adalah slope-nya, ini adalah dip-nya di sini. Berlawanan arah ya. Terus, nah sekarang kita akan cari sudutnya ini. Ini adalah W-nya, ini adalah tebalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya sudah, slope ini ke atas, ini kan dip nih. Jadi, dip ditambah slope. Sampai sini bisa ya? Ada pertanyaan? Oke. Siapa? Krisa bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, kita akan lihat posisi 4. Posisi 4 nih, tegak lurus nih. Ya udah, kalau tegak lurus, T-nya sama dengan yang kita ukur tadi. Oke, sama kan tadi juga kalau tegak lurus ya. Dimana
delta plus sigma itu adalah 90. Slope plus dip adalah 90. Sekarang kita lihat posisi 5. Ini posisi 5. Posisi 5 itu agak susah. Ya. Kita punya slope ke sini, kita punya dip ke sini. Terus, nah yang kita lihat adalah sudutnya yang ini aja. Sudut ini adalah yang ini nih. Saya beri tanda nih ya. Ini sama. Nah ini adalah, kita lihat garis lurus 180 dikurangi dip dikurangi slope. Nah ini. Ya. Terus nomor 6 kalau vertikal, karena dia 90, T-nya ini ya, dipnya 90, slope-nya, maka kita akan punya sudut ini, itu adalah, kalau kita tarik, ya sebentar, kita ambil sudut yang ini ya, sudut itu adalah yang ini nih. Ini adalah 90 dikurangi slope. Wah ini harusnya, sebentar, harusnya ini saya copy. Nah ini sudutnya. Ya. Jadi ini sama dengan itu. 90 dikurangi slope. Satu lagi nomor 7. Nomor 7 adalah kasusnya seperti ini. Ini adalah horizontalnya, kita punya slope, kita punya dip. Ya. Terus sudut ini, dip dikurangi slope. Nah ini ya, dip dikurangi slope. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum, ya kalau belum kita akan lanjutkan. Jadi kita akan lanjutkan sekarang bagaimana kalau kita menghadapi, nah ini yang mungkin agak rumit nih. Nah kan gambarnya nggak apa, urutannya nggak selesai, nggak apa-apa deh. Sekarang kita lihat begini, ya. Segitiga ini kita punya singkapannya adalah A, B, C, D, ya. Ini bidangnya. CD dan AB ini adalah strike. AB adalah strike bottom, CD adalah strike top. Kemudian CB ini tegak lurus terhadap jurus ya. Yang kita ukur adalah AC dengan sudut beta. Terus gimana? Nah ini belum selesai, ini nggak apa-apa lah. Terus kita coba buat satu garis dulu deh. Garis. Setelah itu kita buat nih arah B nih, ya. Dengan sudut beta. Kita tentukan ini slope-nya berapa, T-nya ini slope-nya. Setelah kita dapat slope-nya, terus buat satu garis ya, tegak lurus terhadap AC aksen, panjangnya D. Berapa D itu? Nah, D ini panjangnya berapa nih? Dari mana nih kita tahunya D? Kita tahu ini L. Oh, kita tahu D panjangnya berapa? Kenapa? Karena kita tahu ini. Slope ini kita tahu, L kita tahu. Maka D kita bisa cari. Ya. D ini adalah L sinus ini. Ya. Jadi kita tahu panjangnya D. Kita cari dulu D-nya. Oke, sudah tahu kita buat begini. Setelah itu, titik C ini adalah kedudukan ini, CD. Tapi di bawah, di sini ya. Nggak apa-apa, kita buat aja. Jadi proyeksinya lah. Oke, terus, nah setelah itu kita akan gambarkan ini, apa? Ini nggak selesai ininya. Kita akan gambarkan satu garis tegak lurus dulu terhadap A. Ini adalah sebetulnya C aksen. Kalau digambarkan di sini, nanti lebih runyam ya gambarnya. Makanya saya akan gambarkan di sini aja di lain tempat nih. Ini adalah A, ini adalah C aksen. Yang ini ini adalah B, ini adalah C aksen. Ini harusnya nempel di sini ya. Terus setelah kita buat ini, kita beri dip di sini. Kita udah tahu dipnya. Udah tahu. Terus di sini di garis, karena kita sudah tahu garis C, ini adalah kedudukan ini apa?
di sini ini adalah strike yang bawah ini. Nah, sebentar, saya tambahkan di sini garisnya ya. Nah ini saya beri putus-putus saja. Wah, nggak kelihatan, sebentar. Nah, gitu ya. Jadi ini putus-putus nih. Nah, itu adalah garis ini. Nah, sekarang segitiga. Kita akan mencoba membuat segitiga B, C, aksen, C, bahkan sampai ke sini, ke E ya. Jadi segitiga ini. Atau segitiga ini aja dulu. Yang kita tahu adalah ini. C, C aksen, B. Ini kita akan rebahkan. Sehingga kita bisa gambarnya. Kita punya ini juga. Di sini delta ya. Nah ini kita punya ini, kita akan tarik sana. Jadi kita akan punya panjang ini. Ya, yang ini nih, W. D-nya kita tahu. Karena di sini kita udah tahu D-nya. Oke? Sampai sini terikuti? Nah, setelah ini, setelah dapat, nih, terus kita buat di sini dip. Di sini juga kita buat dip. Ya. Jadi ini panjangnya D nih. Kita buat garis ini. Ini adalah garis EC. EC. EC kita buat di sini. Terus dipnya kita pasang di sini. Dip ini sama dengan ini. Terus tarik dari sini. Dari sini ya. Ini akan sama nih tebalnya. Ini karena dia garis begini, nah kita akan dapatkan ini D. Kita punya garis ini sekarang. Garis ini adalah perpotongan ini garis dip dengan yang tegak lurus tadi, yang ini. Nah, kita dapatkan, kita tarik ke sini. Ini tegak lurus ya. Ini adalah tebalnya. Ini persis sama dengan ini gambarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Jadi bisa kerjakan ini. Oke, kalau belum ada, sekarang kita akan melihat kedalaman ya. Nah, ini saya hapus dulu deh. Nah, ini ya, kita punya nih. Sekarang yang tadi itu kita punya D di sini. Sekarang gimana carinya D-nya? Kalau dia kita tarik tegak lurus ini delta, dipnya ya. Nah, sekarang kita tahu yang ini kita berapa sini? Nah, sekarang tergantung kita mau ukurnya di mana. Kalau kita mau membuat di sini arahnya tertentu ini adalah apa, maka ini adalah M tangan alfa. Ya, kita punya ini. Nah ini yang vertikalnya kan. Ini bukan sisi miring. Yang kita punya adalah sisi horizontal. Sisi vertikalnya maka D sama dengan M tan alfa di sini. Oke. Kalau di sini, kalau kita punya ini, jarak ini, misalnya N, maka D adalah N tan delta. Apa bedanya delta dengan alfa? Alfa adalah kemiringan semu. Ya. Nah ini kita bisa menggunakan monogram, alignment nomogram, atau dengan kurva, atau dengan cara grafis. Nanti kita akan lihat ya. Kalau dengan cara kurva, cara kedalaman, ini kita buat begini. Menggunakan nomogram itu adalah seperti ini. Jadi kita tahu jaraknya dulu. Berapa? Jarak ini ya tadi ya. Jaraknya M ini berapa? Oke, M-nya berapa? Kemudian kita punya dip-nya berapa? Dip ini terserah. Mau dip sebenarnya, mau dip semu, nggak peduli. Pokoknya dipnya berapa? Ketika kita dipnya masukkan, ya,
Ini jaraknya 200 meter, depth-nya 50, ini garisnya. Nah, terus kita baca di sini. Depth-nya berapa? Kedalamannya. Ini adalah 240. Oke, sekarang kalau kita punya jaraknya adalah 300, kemudian depth-nya adalah 20, maka kita akan dapatkan di sini berapa nih? Kali 10 ya. Oh, ini kali 10. Yang ini ke sana kali 20 ya. Mana sih? Oh, ini kali 10 dari sini ke bawah. Yang ini dari 10 sampai sini kali 20 ya. Ini berarti 110 ini berapa? Ini 240, tadi berarti ini 105 kali ya. Ini 10, 20, 30 dan seterusnya. Ini 105. Jadi kedalamannya adalah 105. Sampai sini ada pertanyaan? Garis ini ada kan? Gambar ini ada kan? Ada, Pak. Ada di praktikum. Nah, sekarang boleh dicoba. Kalau misalnya kita punya yang ini aja tadi. Tolong hitung yang apa? Distannya 300 meter, depth-nya 20. Berapa hasilnya sebetulnya ini? Oke. Udah bisa ketemu? Berapa hasilnya? Sesuai nggak dengan yang saya buat? Oke. Satu lagi. Ya, saya tadi baru menunjukkan satu buah ya, yang ini ya. Yang ini nih. Nah, ini kecilkan aja lah ininya, teksnya. Nah, jadi kita punya ini tadi 50 bit-nya, terus 200 ya. Nah, sekarang kita dapatkan di sini 240. Kok 240 sih? Bagaimana bacanya? Kenapa kita bisa tahu 240? Nah, sekarang lihat scale-nya. Dari sini ke 10 itu adalah kali 10 ya. Jadi kalau ini 1 ya 10, ini 5 ya 50. Ini 1 ya 100 gitu ya. 10. 100 ya. Ini 20 juga. Oke, kita ikuti aja. Nah, yang dari sini ke sini itu adalah kali 2. Kemudian dari sini ke sini, dari 10 ini ke 10 ini kali 3. 10 ini ke sana kali 4 ya. Yang ini kali 1 juga nih, yang ini di bawahnya nih. Ya, yang ini juga sama. 10 kali 10 ya. Nah, sekarang ini adalah karena 20 ini kalau kita lihat, kalau kita zoom, nah ini ya, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi 24, 2,4 kali 100, 240. Kalau yang ini tadi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, salah ini. Ini adalah 1,1 kali 100. Jadi 110 yang ini. Oke? Dan ini adalah 110. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa hasilnya?
Sudah dicoba? Ada yang bisa jawab, bisa bantu saya berapa hasilnya? Aduh, nomogramnya saya nggak punya. Sorry, nomogramnya saya nggak punya. Jadi saya nggak bisa coba yang ini ya. Di sini aja lah kita cobanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berapa hasilnya? Ada yang coba nggak? Sedang dicoba, Pak. Oke, siapa? Berapa hasilnya? Bisa berapa? Liora ya panggilannya ya? Liora berapa hasilnya? Masih dicoba, Pak. Oke, masih dicoba. Yang lain gimana yang lain? Gampang kan? Nggak nyampe 5 menit ini. 1 menit juga beres. Saya nggak punya ininya. Print out ininya. Di sini juga sama. Saya bisa buat dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Tinggal tambah garis saja di sini. Ini tadi 500 ke 70. Nah, di sini nih. 10, 11, 12, 13. 13 kali 10 pangkat 3. 13 kali 10 pangkat 3 kali 1000. Sorry. 1,3. 1,3 kali ini harus mulai dari satu lagi di sini ya. Setelah 10 ini satu lagi di sini ya. 1,3 ini jadi 1.300 nih. Ya. Kodenya 70. Bisa nggak sih bacanya? Bisa, Pak. Saya juga dapat 1.300, Pak. Oke, yang ini. Oke. Sama, Pak. Oke, Lera. Yang lain gimana yang lain? Tugas minggu kedua bisa kan? Berhasil ya? Nggak ada yang salah ya? Nanti saya akan periksa tuh. Oke, ini adalah kalau kita menggunakan nomogram. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan yang ini? Aduh, kenapa nggak mau maju? Yang ini. Ini juga kita bisa gunakan yang ini. Ya. Ini lebih seru lagi. Ini juga ada, ini diberikan ya. Jadi kita bisa buat nih. Sini. Nah, caranya adalah kalau kita mau lihat misalnya kita punya kemiringan 60 derajat dan kedalaman 60 derajat. Berapa ketebalan? Nah, ini kita cari kedalaman dan ketebalan ini ya. Ini ada di sini teorinya ada nih. Ini mencari ketebalan ya. Kedalaman dan deep. Kedalaman dan depth ini ya. Oke, kita akan cari, kita akan dapatkan yang ini. Ini berapa nih? Thickness-nya ya. Thickness-nya yang mana? Ini sini, oh sorry ini, tarik sini. Ya, thickness-nya. Kemudian distance dan deep. Distance, jarak di permukaan berarti, dan deep. Nah, kita akan cari thickness-nya. Gimana sih distance dan deep ini? Distance ini adalah jarak. Nah, syaratnya ini harus tegak lurus terhadap jurus nih ya. Kalau yang ini bebas. Kalau yang ini harus tegak lurus jurus ini. Kita punya butuh depth, kedalaman. Punya distance, ini ininya, deep-nya. Nah ini. Jadi deep-nya adalah harus deep yang terukur ya. Oke, sorry. Ini kalau misalnya distance dengan deep, deep-nya tegak lurus jurus, ya ini adalah yang sebenarnya. Kalau misalnya ininya tidak tegak lurus jurus, nggak apa-apa. Asal deep yang terukur. Sama juga ini. Depth dan deep-nya ini adalah pada arah yang kita cari ya.
Oke, mungkin agak bingung, tapi sebetulnya paling enak kalau ini kita gunakan tegak lurus terhadap jurus ya. Oke, kalau ini menggunakan gambar ini ya, ini caranya. Sekarang kita punya kedalamannya 600 meter. Terus kita punya dipnya 60. Jadi ini 90, 45, ini 60. Oke, nah sekarang kita tahu ini 60, maka sekarang mana lagi nih? Nah, ini dari sini kita tarik garis ke sini. Terus jadi sekarang ketebalan lapisan itu adalah ke atasnya. Jadi setelah sini tarik ke atas saja langsung vertikal. Ini adalah sekitar 300 meteran lah ya. Oke, kira-kira ini cara mengukurnya. Oke, ini bisa dicoba ya. Ini simpel aja. Sekarang apa lagi nih? Kita punya jarak singkapan 700. Oke, jaraknya 700 nih. Kemudian depth-nya kemiringannya 35,5. Maka kedalamannya adalah 500. Ini dipnya 35,5. Kemudian ini 700 meter. Tarik sana. Terus kita ikuti ini 500 meter berarti ya kedalamannya. Oke, ini nomor 4 tadi di sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada nanti akan saya beri soal ya, beberapa untuk ini. Oke, nah sekarang kita menggunakan geometri. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah kemiringan lapisan, kemiringan lereng, kemiringan lapisan, jarak jurus dari singkapan ke titik tertentu. Nah, sekarang yang tadi itu ya, kita punya yang sini, ini dari sini nih, ini dari strike, jaraknya M, kemudian dari sini kita bor ke dalam. Nah, kita akan dapatkan pada kedalaman berapa? Ya, tergantung. Kita punya alfanya berapa nih? Ya, di sini alfa karena dia mirip. Kalau yang tegak lurus jurus, nah deltanya berapa? Ya, kemiringan lapisan ini adalah kita akan gunakan M tan delta atau M tan alfa. Jadi bebas saja. Ya. Terus kenapa bisa begitu? Karena sama saja. Jarak ini M ini dengan L ini akan berbeda ya. Ini M, oh sorry ini M ke sana, ini M ke sini nih. Ini jangan M juga lah harusnya ya. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya semua kita bisa gunakan kemiringannya adalah kemiringan pada tren tersebut. Mau tegak lurus jurus, mau tidak tegak lurus jurus, tidak masalah. Ya. Jadi kemiringan lapisannya yang searah dengan garis yang tadi mau. Jadi boleh dengan yang ini, boleh yang ini. Hasilnya sama saja. Kenapa? Karena M-nya akan berbeda panjangnya. Oke ya. Nah, sekarang untuk kemiringan lapisan dengan kemiringan lereng tertentu dapat dicari katanya menggunakan rumus ini. Jadi kalau kita lihat nih, ini kita punya lereng. Yang ini adalah kalau tadi adalah posisi 1 ini ya. Posisi 1, maka D-nya adalah, kita lihat dulu, ini sigma, ini delta, di sini adalah sigma juga, ini adalah yang kita garis ini adalah D-nya,
itu adalah M apa nih, sin ya, M sin 2 ini ditambah sebetulnya. M sama dengan sin dikurangi kosinus tangen delta ya. Sebentar dulu, ini bingung nih. Padahal ini gampang aja kan kalau kita tahu sudutnya di sini. Ini kan sudutnya adalah apa? Sigma tambah delta kan nih. Ya udah, kalau dari sini kedalamannya ya sampai sini. Oh sorry, sampai sini ya, bukan sampai sini ya. Sampai sini bukan sampai bawah. Dari sini ke sini itu adalah sin delta tambah ini panjang sini. Nah sekarang yang pendeknya ini berapa nih? Yang ini aja nih. Yang ini adalah gimana nih caranya? Inilah rumusnya ya. Ntar dulu saya rada bingung yang ini nih. Saya nggak sempat lihat lagi yang ini tadi. Jadi D sama dengan sinus ini, sinus V. Sinus V itu adalah sini ke sini, sinus V. Terus dikurangi, nah oh yang ini nih. M sinus V adalah yang ini. D sampai bawah sini. Sekarang yang ini. Sekarang kita mencari, oh ini. Cari panjang ini. Ini adalah, yang panjang ini adalah, kalau ini kosinus ya. Kosinus V yang ini panjang ini. M kosinus V yang ini panjang ini. Nah sekarang yang panjang ini, kalau ini M kosinus V, yang ini adalah, wah ini harus diturunkan rumusnya. Tangan delta ini. Jadi kosinus V tangan delta itu adalah pengurang D ini. Jadi yang ini nih. Yang ini adalah M kosinus V tangan delta. Yang ini. Oke, sekarang kalau yang ini D-nya M sin V aja udah. Karena ini gini ya. Di sini oh ya udah, terserah pokoknya M-nya berapa. Kalau M-nya berubah, ya panjang apa depth-nya berubah juga. Ya. Kalau ini apa? Depth-nya horizontal ya. Ini adalah posisi 2. Sekarang ini adalah posisi 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5 ini. Ini maksudnya posisi 3, 4, 5 tuh dari yang sini ya. Mungkin sebentar. Saya copy aja dari sini. Nih, kemudian saya pindahkan ke mana tadi sini. Salah lagi yang tergeser bentar. Nah ini. Nih ya. Kita lihat. Yang ini adalah posisi 1, yang ini adalah posisi 2. Yang ini adalah posisi ini. Sama saja. Yang ini adalah posisi yang 7 ini. Oke, di sini slope-nya ini, maka ini adalah slope. Jadi ini harusnya M kosinus ini. Jadi M sinus V ini adalah bagian atas, bagian bawahnya adalah tambahannya adalah yang ini tadi, sama. Ya, jadi kita tambahkan sekarang yang dijumlahkan. Oke, yang ini. Kalau yang vertikal gimana? Kalau lapisannya vertikal. Kalau lapisannya vertikal, kedalamannya susah kita carinya. Ya. Kenapa? Karena vertikal. Di permukaan juga kita ketemu depth-nya ya. Apa kedalaman formasi, batas formasinya. Ini kan sebetulnya kita cari begini. Jadi kedalaman dari satu titik sampai kita menemukan batas formasi atau batas satuan di sini ya. Batas lapisan lain. Ini juga sama. Ini juga sama. Yang ini juga sama. Nah, yang ini kita akan buat ini adalah M
kosinus V tan delta, ini adalah bagian yang bawah ini. Ya, sedangkan yang ini, karena ini V, ini adalah sin V. Jadi, D ini, yang ini adalah dari sini ke sini, yang ini adalah ini. Ya, jadi ini bisa kita buat sin V plus minus kosinus V tangan delta. Ini adalah rumus umum dari sini penjelasannya. Oke, tinggal kita pakai aja. Ya. Sekarang, tapi tetap kita harus gambarkan dulu posisinya yang mana, baru nanti kita bisa tentukan yang mana yang kita mau pakai. Positif atau negatif. Ya. Karena yang ini terbalik negatifnya ini harga bentuk di sini. Oh iya, nanti ini hasilnya negatif ya. Nah, yang ini minus, yang ini positif, yang ini terbalik ya hasilnya. Jadi ini harus pakai harga mutlak juga karena dia akan negatif hasilnya. Oke, sekarang kita lihat soal latihan. Suatu formasi batu gamping dengan kedudukan north 15 derajat west, 26 derajat southwest tersinggah pada lereng timur. Panjang pengukuran dari dasar lapisan membuat bearing north 90 derajat west adalah 653 meter dengan sudut lereng plus 15 derajat. Oke. Tentukan ketebalan batu gamping. B, kedalaman dari dasar lapisan sampai ke titik akhir pengukuran. Nah, oke, sekarang yang ini. Ini gambarnya ya. Yang pertama adalah kita punya arah pengukuran. Arah strike adalah north 15 derajat west ini. Kemiringannya adalah harusnya ditulis saja di sini ya. Oh, ini ada nih. North 15 derajat west. Dipnya adalah 26 derajat southwest ke sana. Ini 26 derajat. Anggap saja betul ya, walaupun ini terlalu lebar ya. Nggak apa-apa lah. Terus, yang diukur adalah ini, L. L ini diukur dengan arah north 90 derajat east. Terus, panjangnya L. L itu adalah 653. Kemudian membentuk satu slope 15 derajat. Jadi ini naik 15 derajat. Nah, di sini kita akan dapatkan H ya. H adalah L sinus 15 derajatnya. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan, kita lengkapi. Ini adalah arah pengukuran. Kemudian ini adalah arah pengukuran. Ini adalah panjangnya pengukuran dengan slope 15 derajat tadi. Kemudian ini strike top, strike bottom. Di atasnya ini adalah strike top. Jadi kita mengukur dari bottom ke top ya. Oke. Kemudian ini adalah strike-nya, kita buat penampang C, B, F, F lagi ini ya, F double aksen F. Jadi ini bentuk ini atau segitiga ini adalah tegak lurus. Jadi penampang ini adalah tegak lurus terhadap strike. Oke, sekarang kita coba lihat satu-satu bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, oke, ini ya. Kita buat arah north 90 derajat east. Oh, ya. Ini north 90 derajat east ke sini, westnya ke sana ya, terbalik ya. Salah ini, harusnya panahnya terbalik ini. Mana ini? Nah, sana ya. Ini harusnya ke sana. Wah.
Mau berubah. Oh, salah lagi. Nah, ya udah ya. Arahnya ke sana ya. Terus di titik awal ini kita buat strike-nya north 15 derajat apa tadi? North 15 derajat west ya. Terus kita buat sudutnya yang kita ukur adalah ini harusnya ke atas sana ya. Ini panjangnya L nih ya. Ini slope-nya adalah 15 derajat positif, harusnya ke atas biar biar apa terbentuk ininya bentuknya ya. Nah, kita punya H. Bisa nggak saya betulkan secepat kilat? Nah, jangan nanti ininya rusak lagi. Ini harusnya ke atas salahnya. Ya, ini gambarnya harusnya ke sini nih. Merebahkannya ke sana lebih enak ya. Oke, sama aja sebetulnya. Nah, kita dapatkan C aksen. C aksen adalah titik ini. C ini adalah titik ini. Ini adalah L-nya tadi ya. Kita tahu L-nya panjangnya. Terus tegak lurus di sini kita buat aja garis. Jadi ini panjang L. Dari sini kita cari tegak lurusnya di sini. Bisa ya kita buat ini ya dengan panjangnya. Hanya kita nggak tahu tapi kita dapat di sini hanya. Oke, setelah dapat, terus kita punya W. Panjang W adalah dari sini ke sini. W ini adalah yang di bawah ini. Oke, terus di titik C aksen itu adalah kedudukan CD di bawah. Jadi C aksen, D aksen sebetulnya di sini. Nah, segitiga ini sudah tergambar di bawah sini. Ya. Nah, sekarang dari sini kita pindahkan panjang H. Ini adalah panjang H. Ya. Ini panjang H ini kita pindahkan karena kita akan membuat segitiga yang ini nih. Nah, segitiga ini. Hanya pindahkan, kita tarik, sorry, yang itu adalah yang ini dulu nih. C, F aksen, yang ini, F, ini tegak lurus ya. Terus kita tarik garis. Nah, yang ini adalah ini proyeksi ini nih. Ya. Garis ini. Oke, sudah kita punya itu. Sekarang kita akan gambarkan, kita perpanjang garis F aksen, C aksen. Jadi ini kita perpanjang di sini nih. Sampai menyentuh sini untuk mendapatkan titik B. Oke, kita akan dapatkan titik B di situ. Setelah kita B dapat, dip-nya kita pasang di sini. Dip ini pasti sama dengan ini. Oke. Kalau CB kita sambungkan, maka kita akan dapatkan slope tegak lurus terhadap jurus. Oke, terus setelah itu kita cari tebalnya dari F aksen. Kenapa ini dari top ke bottom? Boleh nggak di sini? Boleh. Tegak lurus di sini juga boleh. Ya. Sini kayaknya gambarnya ini terlalu vertikal ya, jadi kurang bagus nih. Oke, seperti ini hasilnya. Terus yang ditanyakan adalah berapa tebalnya? Tebalnya adalah T tadi. Berikutnya adalah berapa berapa kedalaman yang kita dapatkan kalau kita bor di titik C sampai ketemu bottomnya. Dari titik C ketemu bottomnya ya ke sini. Ini panjangnya. Oh sorry, ini yang ini dulu. Harusnya yang ini dulu ya. Jadi ini adalah ketebalannya ini. Yang ini ya. Kalau dari titik F kita akan punya ini panjangnya. Yang dicari yang ini ya. Yang dicari adalah yang ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada?
Ya. Saya nggak tahu kita sempat yang mengerjakan pakai ini ya. Ini bisa ya. Nah, ini ada lagi soal lain nih. Data yang diberikan adalah sebuah bidang dengan kedudukan north 60 derajat east, 45 derajat southeast dengan ketebalan 200 meter, skala 1:10.000. Dalam sebuah penampang vertikal dari barat ke timur dari sebuah tambang. Tentukan lebar singkapan pada peta, permukaan datar, apparent depth, kemudian semu, ketebalan semu, dan lebar singkapan semu. Oke, kita gambarkan seperti ini. Jadi yang kita punya adalah kedudukan lapisan ini nih. Kedudukan lapisan ini kita tahu, ya. Terus tebalnya kita tahu. Nah, sekarang kita akan menggambarkan barat timur. Jadi north ini arah utaranya adalah ke sana. Ya. Kita menggambarkan ini barat timur. Ini miring 60 derajat. Terus berapa tebal semuanya? Sekarang kita akan cari dengan cara ya, kita gambarkan nih north 60 derajat east. Ini lebar singkapannya. Tadi lebar singkapannya. Oh, tebal yang kita tahu ya. Jadi kita cari ini lebar singkapan. Ya, ini dipnya, ini tegak lurus dulu. Ini dipnya. Terus dari top ke bottom, dari sini ke sini. Ini kan miringnya ke sini ya, ke southeast ya. Nah, ini tegak lurus, kita tahu 200 meter. Kita akan dapatkan titik ini. Ini adalah strike yang satunya ini. Kita dapatkan lebar singkapannya berapa. Oke, kemudian dari sini kedalamannya kita tahu. Terus lebar singkapan semua berapa? Ini kita ambil arah barat timur. Ini adalah lebar singkapan semua. Kemudian kita buat, ya ini kita punya D di sini ya. Ini tegak lurus, ini kita beri D di sini. Kemudian ini adalah alfanya. Alfa adalah kemiringan semu. Kemiringan semu ini bagaimana carinya? Ini buat tegak lurus kita cari D-nya. D ini sama dengan D ini. Setelah itu panjangnya segini, tarik garis D sini. Ini adalah alfa, kemiringan semu. Terus tebalnya gimana? Kita ambil tegak lurus di sini. Nah, ini adalah ketebalannya. Nah, itu adalah deep semu, itu adalah tebal semu. Sampai sini ada pertanyaan? Wah, ini masih berantakan yang sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ngerti nggak? Pertanyaan saya simpel aja, ngerti nggak? Yang nomor 4, silahkan kerjakan sendiri, saya tidak akan jelaskan. Kita akan coba lagi yang ini. Yang mana? Yang ini boleh lah ya. Jadi soal latihannya kita mulai dari soal nomor 1 ini. Ya. Nah, ini ya. Pertanyaan gambar ininya ini harus kita buat juga nih. Sini ya. L ini ada arah dengan arah north 90 derajat west ya. Waduh, kenapa jadi kecil hurufnya? Kok ke situ?
Nah, ini ya. Skalinya 1. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba yang ini. Sebentar. Saya mudah-mudahan nggak masalah nih ya. Ini saya stop share. Kemudian kameranya saya pindah. Oke, tapi ininya harus saya buang. Background-nya harus saya buang. Salah juga ini. Kayaknya salah nih kameranya. General webcam deh. Nah, ini ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa coba satu soal minimal. Kertasnya jadi berantakan. Nah, saya harus nyalakan dulu ini lampu. Mudah-mudahan lebih terang sekarang. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan buat yang tadi. View, speaker view ya. Jadi view-nya harus speaker view nih, biar kelihatan jelas. Ini adalah kedudukannya tadi. Nah, saya kecilkan aja. Oke, kelihatan ya? Ini juga, ini slideshow aja deh. Terus ini kita simpan di sini kecil aja. Nah, ini. Nah, ini sekarang kita perlebar. Kelihatan ya? Nah, sekarang kita akan buat, mudah-mudahan ini cukup waktunya. Kita tentukan arah utara dulu di mana. Sini kita buat arah utara. Sebetulnya agak sembarang juga nggak masalah, ini arah utara, tapi nanti semua konsisten terhadap arah utara ini. Kemudian kita akan cari berapa tadi? North 90 derajat west. Oke, saya buat aja di sini. Terbalik ini. Pakai ini aja deh. Nah, gini. Ini adalah north 90 derajat west. Terus kita punya di titik ini, saya punya strike north 15 derajat west ya. Oke, saya ambil sini. Ini 90 derajat. Waduh, garisnya panjang aja dulu dikit. Sana. Agar saya bisa dapat 15 derajatnya. Nggak kelihatan ke sana, nggak nyampe sini aja. North 15 derajat west, 10, 15. Jadi ini adalah north 15 derajat west. Jadi strike-nya ya. Terus dari 90 derajat ini, kita punya L 15 derajat. Ya. Ini 15 derajat nih. Yang ini ya, 15 derajat. Terus panjangnya 653. Waduh, 653 yang susah. Oke, kita buat dulu di sini 15 derajat lagi. 15 derajat slope-nya. 10, 15. Oke, ini adalah garis tadi, strike tadi. Garis apa? Arah pengukuran. Panjangnya 1/10.000 berarti 1 cm. Sini 1 cm sama dengan 100 meter. Jadi saya harus membuat 6
senti, 6,5 senti, 6,5, 6, wah panjang, 6,5, 3 mili. Waduh, 6, wah, 3, ya sudahlah gini lah ya. Saya ambil 650 aja. Nih, 650. Nih, 650. Setelah itu, kita harus buat tegak lurus dari 650 ini. Tegak lurus dari sini ya. Jadi kita buat tegak lurus dari sini ke arah titik tadi. Nah, gini. Wah, susah nanti nggak kelihatan. Turunkan aja dikit. Nah, ini. Ini tegak lurusnya. Ini adalah kedudukan C. Ini adalah C aksen. Maka saya akan punya strike di sini. Oke, ini adalah A. Sekarang saya ingin tahu panjang H. A ya. Hanya berapa sih? Nah, terserah lah. Saya nggak terlalu peduli juga. Hanya kita ukur aja pakai ini. Pakai jangka. Nah, pas. Udah. Sekarang kita pindahkan ke sini. Ini ukurannya. Dengan jangkanya titiknya di sini ya. Nah, ini adalah saya akan gambarkan B, di mana B adalah garis yang tegak lurus. Nah, ini garisnya di sini dulu, ini, terus geser sedikit, terus turunkan ke sini. Nah, sekarang saya punya kedudukan yang ini adalah C aksen juga. Di segitiga yang ini, ya, segitiga C, B, C double aksen. Kita punya C aksen di sini. Terus di sini kita punya B. Ini adalah posisi C. Kalau saya tarik garis ke sini, ini adalah yang ini. C, B, C double aksen. Ini adalah kemiringan semua yang ini. Ya. Oke, sekarang terus bisakah kita buat dipnya? Boleh, dipnya kita bisa pasang di sini dulu. Kalau tadi saya buat di sini dulu ya. Di apa? Di gambar sini kita buat di sini dulu. No problem. Saya bisa buat di sini dulu juga. Dipnya adalah 26 derajat. Oke, dipnya 26 derajat. Sebentar, ini 90 sudah. 20, 10, 25, 26. Oke, tarik garis sini. Dah, satu. Wah, kita harus buat di sini. Boleh, tapi kita buat dulu. Ini kita perpanjang dulu garis ini. Sampai mana saya nggak tahu. Ini kita tarik juga ke sana. Taruh dulu, pas nggak ini? Pas. Nah, pas, pas, pas. Nah, ini. Bisa dikit. Terus kita buat dip ini di sana juga. Nah, saya males ukur lagi ya. Dari sini aja kita tarik. Nah, sejajar dia. Sejajarkan aja sini. Nah, ini kurang panjang. Dia akan memotong yang ini. Titik ini adalah F aksen.
Kalau saya tarik strike, ini, di sini, maka garis ini, titik ini adalah F. Ya. Lihat segitiga ini. Lihat segitiga, segitiganya nggak kelihatan tadi ya. Sorry, ini saya nggak share screen ya. Salah, ini harusnya share screen aja. Kalau share screen, kelihatan nggak ini? Oh, hilang ya. Oh, gini bisa nih, bisa nih. Oh, nggak bisa maksimal, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi saya nggak bisa share screen nih. Kita pakai yang ini ya. Tapi kelihatan kan ya? Bisa ya, kelihatan ya. Bisa di apa? Tampilan saya bisa besar ya. Nah, kita sekarang sudah punya ini. Ini adalah dip. Ini adalah dip. Ini adalah slope tadi. Slope yang semuanya ya. Ini adalah slope sebenarnya. Slope sebenarnya gimana tadi? Oh gini ya. V. Ini slope sebenarnya. Ini dip. Ini dip. Nah sekarang bagaimana kita menentukan ketebalannya? Ketebalannya adalah tegak lurus terhadap garis B C double aksen. Ini boleh diperpanjang ke sini ya. Ini juga boleh. Ini adalah F double aksen. Jadi kita boleh tarik tegak lurus dari sini. Nah ini ya, saya buat tegak lurus. Geser sedikit sana. Paskan. Oke, pas. Nah ini adalah ketebalannya. Ini tebal. Berapa tebalnya? Baca aja. Tebalnya adalah, kalau menurut punya saya ini adalah 4,2. 4,2 cm kali 100. Sama dengan 420 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terus, kalau diukur dari titik C ke bagaimana ke bawah? Depth-nya. Ya, C sampai C double aksen kita ukur aja. Ini adalah 4,6. 4,6 ini D ya. D1 nih. 4,6 cm kali 100 meter sama dengan 460 meter. Bagaimana kalau dari F ke bawah? Dari F ke bawah kita akan dapatkan ini. Ini adalah 6,4. Ini D2 ya, ini D2, yang ini adalah D1. D2, D. D2 itu adalah 7, berapa tadi saya lupa. 7,4. Sama dengan 740 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sambil mengerjakan kah? Pak, mohon maaf bisa tolong ulang yang untuk mengukur ketebalan dari F ke Pak? Soalnya tadi ininya buram Pak, jadi tidak terlalu jelas. Oke, mulai lagi ya. Nah sekarang D2, D2 kan dari F ya, sampai dengan F double aksen. Ya ukur aja. Nah gini. Salah. Wah, untung ditanya tuh. Hasilnya ternyata 6,8 ya. Sorry, sebentar. Saya harus lepas kacamata dulu nih. 6,4.
Bukan 7, ini 6. Kenapa jadi 7? Oh, saya baca yang ininya, sorry. 6,4, jadi 640. Ya, itu maksudnya, Liora? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Kalau yang C double aksen tahu tadi ya. Moga-moga nggak salah saya. Wow, betul-betul 460. Oke, yang lain bagaimana? Sudah dapat seperti ini atau belum? Tebalnya berapa tebalnya? Tebal ini, kalau kita ukur di tempat lain di sini akan sama saja. Boleh di C di sini, boleh di C. Asal tegak lurus terhadap dip ya. Nah, saya suka kurang percaya kalau gini nih. Tegak lurus, geser sedikit ke sana. Terus, ini kurang pas, masih harus geser ke atas lagi sedikit. Harusnya sama, aduh. Nah, samalah. Nih, ini juga sama, ini tebalnya. Yang penting ini tegak lurus. Sini juga akan tegak lurus ini. Ini juga tegak lurus ya. Nah, T ini sama, 420 meter. Oke, jangan takut kalau dapatnya 430 meter, tidak salah. Ya. Saya juga belum tentu sangat teliti karena ini sangat cepat kita buatnya, tapi ya segitulah nilainya. Ya, 420. 430 boleh, 410 tidak masalah. 400 mungkin tolong dicek lagi. Pembentuk sudutnya mungkin agak masalah ya. Bisa jadi saya juga ini masalah. Oke, ada pertanyaan? Yang lain sudah dapatkan? Atau masih ribet? Nah, kalau ribet, ribetnya di mana gitu. Kenapa? Karena ini adalah harus dicoba. Kalau hanya bengong melihat nggak bisa. Ya, berusaha mengingat-ingat, melihat nggak bisa. Harus mencoba sendiri. Saya pun kalau mengingat-ingat nggak bisa. Jadi saya juga akan melihat mencoba ya. Kalau mencoba bisa. Tadi juga saya beberapa agak bingung ya. Yang tadi tuh agak bingung tuh ketika saya perbaiki. Kenapa? Karena itu tadi saya harus mencoba. Nggak bisa kita melihat. Ya. Saya berusaha menggunakan langkahnya satu langkah. Itu harus dikerjakan. Tadi masih berantakan yang di awal ya, tapi yang ini udah betul lah. Ini cukup kok yang ini juga karena yang awal tadi sama dengan. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Paradila berapa hasilnya? Ketebalannya? Oke. Berapa hasilnya ketebalannya? Atau siapa? Siapa sekarang? Ini saya balik lagi ke sini ya. Oke, atau siapa nih yang bisa bantu saya nih? Yang cowok deh. Yang cowok di sini cuma satu ya. Ya, cuma satu ya. Johnson aja ya. Gimana Johnson? Waduh, pada tidur. Pak, kalau saya punya yang ketebalan dari F 6,6, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 6,6 nggak apa-apa. 2 mili itu nggak masalah.
Kenapa? Ya, saya juga belum tentu tadi ini ya, betul-betul garisnya bagus ya. Wah, ini nggak jelas tapi nih. Jadi waktu menarik garis, itu bisa jadi, apalagi harus sampai 2 kali, putus gitu ya, kita perpanjang lagi, itu belum tentu persis pas. Jadi, ya memang ketelitiannya di situ ya. Nggak apa-apa. 660 masih betul. Asal jangan 740 aja kayak tadi saya ya. Itu karena salah baca itu. Ya, salah baca. Jadi 1 senti ininya, gesernya. Ya, nggak mungkin lah kalau kayak gitu ya. Itu pasti ada kesalahan. Salah satunya adalah salah baca kayak tadi. Ya. Jadi teliti yang kita coba. Kalau masih 660, 620, oke lah. Cenderung lebih besar, no problem. Ya. Yang lain nih. Jesenda gimana Jesenda? Ya, Pak. Gimana? Berhasil? Belum, Pak. Belum. Sampai mana? Tadi saya mengikuti tapi sampai tengah-tengah rada bingung, Pak. Bingungnya di mana? Nggak apa-apa. Bingungnya di mana? Kita lihat. Yang mana yang mau dilihat? Aduh. Yang ini, ya. Yang ini, yang di Iya, Pak. presentasi. Iya, Pak. Sorry. Kalau yang di presentasi, ini sama aja sebetulnya. Ya. Nah, ini kan udah ya. Cuman tadi saya gambarnya ini ke atas gitu. Karena memang harusnya ke atas yang lebih bagus ya. Ini udah, sampai sini udah. Sudah, Pak. Yang ini udah. Nah, Iya, dari Pak. sini, Sudah juga, Pak. oke, H-nya kita pindahkan ke sini. Terus kita tarik garis ini. Bolehlah ke sini, boleh. Ini tegak. Tadi saya buat tegak lurus dulu ke sini. No problem. Ya, ini sama. Kenapa? Karena yang ini adalah kita akan gambarkan dip di top di sini ya. Sedangkan tadi saya gambarkan dipnya di base dulu. Itu sama saja. Tarik garis yang ini nih. Saya mau membuat garis sini, strike yang ini, Ya. Nah ini. Yang ini adalah strike yang ya kedudukan ini. Jadi segitiga ini kita rebahkan kan. Nah, terus kita tarik ke perpanjang ke sini. Ini adalah garis ini. Terus tip. Sampai sini udah ya? Sudah juga, Pak. Sudah. Oke. Nah, terus ini adalah yang ini nih, di sudut ini. C, B, C aksen. C, B, C aksen. Kemudian dipnya adalah C aksen, B, C double aksen. C aksen, B, C double aksen. Nah, terus habis ini tarik garis tegak lurus di sini. Nah, ini. Ini tegak lurus ke garis ini, juga tegak lurus ke garis F. F aksen C. Nah, ini adalah tebalnya. Terus, ya ukur aja pakai penggaris sekarang berapa panjangnya ini. Karena tadi kita men-set panjang ini adalah 500. Berapa tadi ya? 500, lupa saya. 653 ya, 653 meter. Ini nih, yang ini A, yang L ini ya. C, A, ini adalah 653 itu menjadi 6,5 cm, lebih sedikit ya, nggak sampai semili. Ya, berarti sekarang ini kita tinggal ukur berapa senti ini. Kita kalikan 100. Skala kita adalah 1/10.000. Ya udah beres. Itu dapat. Oke? Nah, tebal ini kita tahu juga lah di sini ya. F double aksen ini ukur aja. Kalikan 100. Ini tadi 6,4-an lah. Ada yang 6,6 tadi.
Nah, no problem. Nah, yang ini sekarang T2-nya ini tadi berapa? Saya dapatnya 4,6, jadi 460. Nggak apa-apa, biar aja. Oke, mau ininya dicari di sini boleh. Tegak lurus, asal tegak lurus. Tadi saya udah tunjukkan. Oke, jadi sekarang berapa? Siapa barusan? Jesenda ya? Dia apa saya, Pak? Oke, jadi berapa? Saya dapatnya 665, Pak. Soalnya garisnya tuh pas di tengah antara 6,6 dan 6,7 di mistak saya, Pak. Oke, itu adalah F double accent kan, yang ini ya. Iya, Pak. Kalau yang T-nya berapa tebal? Itu betul ya tadi ya? 665 betul ya? Kalau saya ulang lagi menggambar juga hasilnya akan beda kok. Belum tentu 640. Jadi pasti betul. Segitu nggak jauh-jauh. Asal jangan beda 1 senti aja. Oke, T-nya berapa Jesenda? Oke, dicoba diukur dulu ya. Tapi pada dasarnya saya pikir ini udah bisa ya. Atau mungkin yang lain masih ada yang perlu perlu dicoba atau diulang. Yang berikutnya, nah ini sama saja ini juga nih. Ini yang tadi juga sama ya. Kenapa ini sampai 3 kali? Nah, yang ini nih. Yang ini. Yang ini juga sama sih sebetulnya. Sebentar. Ini soalnya harus kita kopikan dulu nih. Putih. Oh. Tebal 200 meter ya. Terus kemiringan semu, apalagi lebar singkapan ya. Lebar singkapan. Singkapan dan kemiringan semu, dan ketebalan. Ketebalan semuanya berapa ya? Aduh, gimana nih? Sini aja lah, ya. Oke. Ini sama aja, ya. Jadi kita akan coba buat north 60 derajat east. Terus lebar singkapannya dulu ya. Lebar singkapan ini arahnya adalah north 90 derajat east ya. Lereng barat timur kan. Nah, yang ini nih. Lebar singkapannya sendiri di sini berapa nih? Ya, kita tahu dulu dipnya lah. Dipnya kita tahu. Bentar. Bolehlah kita coba ya. Sebentar, share screen-nya saya matikan dulu. Ini saya geser dulu sini. Oke ya. Ini saya pindah ke kertas baru. Pak, Ya. Begini Pak, saya dapat chat dari teman katanya apa boleh di pelan-pelan kan sedikit Pak, maksudnya caranya step by step pelan-pelan sedikit Pak, soalnya katanya mereka sinyalnya kurang bagus jadi kesusahan untuk mengikuti Pak. Oke. Oke, kita buat yang kedua aja ya. Yang pertama nanti baca di ini aja di perhatikan di videonya. Baik. Sekarang yang kedua, biar yang keduanya nyampe ya.
Oke, kita buat apa tadi? North 60 derajat east. North 60 derajat east. Di sini sajalah, pinggir sini. Kelihatan gitu? Kelihatan ya? Pak, kelihatan. Oke, pinggir sini saja saya buat arah utara. Terus saya buat north 60 derajat east. Dari titik sini aja. Kenapa sih harus agak tengah? Agar saya punya sisi kiri dan sisi kanannya ya. Jangka saya, busur saya ini agak kepanjangan. Nah, biar pas ini. Titik ini bawahnya. Nah, ini titik tengah yang kita punya. Jadi waktu kita mengukur 60 derajat itu, kita yakin bahwa itu udah betul arahnya. Nah, ini adalah ketelitian yang kita perlukan. Ini juga akan berpengaruh ke nilai yang kita dapatkan nanti. Oke, sudah. Nah, ini garisnya. Ini adalah north 60 derajat east. Oke ya, sampai sini saya pikir sudah. Terus kita harus tentukan lebar singkapannya berapa. Nggak tahu. Nah, kita buat garis tegak lurus dulu. Ini, jadi ini ya, nih, karena segitiga ini siku-siku, jadi saya tarik, geser ke sana sedikit. Nah, ini adalah garis yang tegak lurus. Oh, mau sebelah geser ke atas boleh. Nah, sini geser ya. Nah, ini. Agak panjang aja. Terus kita buat dip-nya berapa. Ini adalah arah tegak lurus jurus. Ya. Kita buat dip-nya sekarang. Dip-nya tadi adalah 45 derajat. Not 60 derajat, 45 derajat. Oke. 45 derajat. Sekali lagi, kiri kanan kita paskan dulu. Ini 90, 0, 45 derajat sini. Ya. Garis. Dah, ini adalah 45 derajat. Terus, tebalnya adalah 200 meter. Tebal sama dengan 200 meter. Tebal itu bisa kita cari dari yang seperti ini. Kalau kita punya kemiringan di sini, ya, ini tegak lurus jurus ya, kita punya tebal. Nah, ini adalah topnya. Ini bottom, ini top ya. Nah, ini tegak lurus, ini dipnya. Nah, kita buat begini. Ini tegak lurus nih ya. Nah, sekarang kita punya garis ini. Garis ini adalah yang tegak lurus terhadap strike. Ini nih, garis ini. Kalau saya beri A, B, C, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ya. Terus, ya sudah, kita cari sekarang. Di sini, garis yang tegak lurus terhadap garis ini nih, AC. AC kan ini 45 derajat ya. Terus, tegak lurus ke situ. Oke, kita coba buat. Posisinya di mana? Nggak tahu, sebentar kita cari. Ya. Nah, ini saya gampangnya kita paskan aja nih sudutnya. Nah, titik ini. Jadi, titik 0 di penggaris ini saya paskan di sini, di garis ini. Kalau ini sudah tegak lurus, maka saya geser kemana-mana. Ini tetap garis ini akan titiknya 0. Ya, lihat nih, 0 ya. Tuh, 0. Oh, geser dikit kurang. Pas. Oke, ini adalah tegak lurus. Sekarang, geser sedemikian rupa sehingga kita dapatkan 2 cm. Nah, pas ya? Lihat 2 cm nih. Nah, ini nih. Oke, ya kurang sini dikit boleh lah ya, nggak apa-apa. Ini rada, ini penggaris pensil saya terlalu tebal nih. Dah, ini tegak lurus. Ini 200 meter sama dengan 2 cm. Nah, garis ini, titik ini adalah B. Ini adalah C.
Terus kalau kita tarik garis di sini, agak jauh lah. Sini. Nah, ini adalah strike top. Yang tadi ini adalah bottom. Ini adalah top. Yang tadi ini kan gini. Nah, ini ya. Ini bottom, ini top. Oh, nggak kelihatan nah ini. Ini bottom, ini top. Ya. Nah, ini adalah B tadi. Ya sudah. Ini lebarnya berapa? Kita ukur aja langsung. Ini aja lah. Panjangnya adalah ternyata 2,8. Jadi ini adalah 280 meter. Ya. Terus sekarang kita cari yang arahnya arah timur. Sampai sini udah ya, 280 meter ya. Ini panjang ini nih, AB ini. Itu adalah lebar singkapan sebenarnya. Oke, sekarang cari arahnya north west. Ya udah kita buat aja ke sini. Nah, ini north west nih. Ini kan tegak lurus nih. Harus tegak lurus ini ya. Nah, gitu. Tuh. Ya segini nggak apa-apa lah. Nih ya. Nah, sampai sana. Pada arah ini north, yang ini ya, saya perpanjang sinilah, north 90 derajat east. Terus saya ingin tahu lebar singkapannya berapa. Lebar singkapannya ya panjang ini. Ini adalah lebar singkapan. Semu yang dicari ya. Terus ya ukur aja. Nah, 550. Jadi ini adalah 550 meter. Sekarang dip semuanya berapa? Aduh, dulu dip semuanya berapa ya? Untuk dapatkan dip semu, kita cari panjang ini nih. Panjang ini. Nah, ini. Jadi dari top ke bottom vertikal ya. Nah, ini nih. Ini ya ini kelihatan ya. Nah, ya udah panjang ini kita ukur aja. 2,8. Nah, nggak mau saya mau pakai jangka aja. 2,8. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi udahlah pakai jangka aja lah. Pakai jangka kesalahannya akan lebih kecil lagi ya. Nah, udah. Sekarang di sini kita akan putar. Nih, ya. Udah, itu adalah 280 tadi ya. Sebenarnya ini kita udah tahu nih. 2,8. Ini yang 2 cm ini, yang 2 cm ini yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini nih yang 2 cm ini. Ini bukan panjang ini ya, tapi panjang ini. Oke. Nah, sekarang di sini kita tarik garis tegak lurus. Yang ini karena dia harus tegak lurus dari sini nih, ya. Nah, sini. Terus geser. Wah, kelihatan sini. Geser ke sini. Nah, tarik garis sampai menyentuh yang tadi, lingkaran tadi. Nah, ini panjang ini. Ini adalah D sama dengan ini, D. Ya. Atau biasanya saya di sini D ya, betul ya. Ini D. Ini juga D. Dah. Nah, sekarang tarik garis dari sini. Dari titik awal ini, dari sini. Wah, di sana nggak diberi notasi, saya jadi bingung juga nih. Nah, gini.
Dan ini adalah alfa. Ini adalah kemiringan semu. Dipnya berapa? Ketebalannya berapa? Ketebalan semuanya. Ketebalan semuanya adalah tegak lurus terhadap garis ini. Ya. Kalau ini X, P, Q, R gitu ya. Nah, dia harus tegak lurus terhadap PR melalui titik Q. Tegak lurus ini tegak lurus. Turunkan sedikit. Terus geser ke sini. Kenapa harus diturunkan sedikit? Agar gampang. Nah, ya, ini adalah tebal semu. Ini alfa semu. Ini lebar semu. Oke. Cukup lambat nggak? Bu, di cancel terus. Ya, coba lagi ya, sekali lagi ya. Oke, berapa? Nah, sekarang kalau sudah berapa tebalnya ya kita ukur pakai penggaris saja. Ini ternyata 250. Nah, 250. TS ini 250 meter. Lebar semuanya sudah dapat. Sekarang sudut ini kemiringan semuanya berapa? Kita ukur juga. Dua puluh lima, 6, 7. Ini 27 derajat. Udah. Mudah-mudahan terikuti ya. Oke. Kalau tidak terikuti, videonya ya nanti diputar lagi. Ini mungkin sini ya. Nah, biar kelihatan semua. Ternyata ini pensil berwarna saya nih yang nggak ada nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Chris, di cancel. Aku mau coba pesan lagi. Cukup? Kamu pesan apa? Atau masih kecepatan? Tidak, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Oke. Aduh, waktunya habis nih ya. Jadi soalnya nanti ada 4 ya, sampai yang ini nih. Ini menggunakan rumus ya. Tapi mau pakai ini juga bisa satu-satu. Kerjakan satu-satu dulu yang ini. Ya. Termasukkan di sini. Ini ada rumusnya untuk soal nomor 4. Ya nggak kelihatan lagi sebentar. Saya share lagi. Jadi yang apa yang harus dikerjakan itu sebetulnya adalah yang tadi ya. Ini satu, ini yang tadi. Kemudian yang kedua, nah ini berulang-ulang nih. Yang kedua adalah yang ini. Yang ketiga mana ya? Jadi yang 4 ini. Tiganya apa nih? Ntar saya lihat dulu di ininya. Di modul praktikumnya. Udah belum, Chris? Apa? Apa? Nah, apa? Apa lagi ini masalahnya? Kenapa nggak mau muncul? Aku mau coba sekali lagi. Itu gimana? Oh. Apa ini? Apa nggak mau? Oh, ini ada di sini. Nggak kelihatan tadi. Kita view ya. Oh ya, masih share ya. Halaman lebih cepat inilah. Sudah. Yang ini
Tidak kita lihat ya. Ini sudah, ini tadi ada, ini ada semua. Nah ini, oh yang nomor 3 ini, ada suatu garis dengan bearing shot 85 derajat west, tegak lurus, strike dari seal, sekian, didapatkan 2 titik lokasi, titik P, wah ini yang belum pernah dikerjakan nih. Tapi ini tebal dari seal gampang lah ya. Kedalaman ke dasar lapisan. Nah ini juga sebetulnya nggak masalah. Kita punya seal. Ini ada lokasi-lokasinya, ikuti aja. Nggak susah ini, nanti akan ketemu. Ya. Ini problematika titik. Ternyata nggak ada di saya. Di apa? Di berkas saya ini nggak ada. Ini harusnya dikerjakan juga, tapi nggak apa-apa lah. Sok coba aja dikerjakan. Oke? 4 persoalan ini saya pikir bisa diselesaikan dengan mudah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, waktu kita sudah habis ya. Jadi saya akan selesaikan dulu sampai sini. Videonya saya pindah lagi. Mesti pakai background karena jelek. Nah, oke. Kita cukupkan aja ya. Sampai jumpa hari Rabu ya. Hari Rabu kalau nggak salah giliran saya. Oh iya baik Pak. Masih menggunakan link yang ini Pak? Kenapa? Masih Oh iya. menggunakan link Kalau dengan saya menggunakan link yang ini ya. Baik Pak. Sebentar. Kemudian persiapan buat UTS ya. Minggu depan hari Rabu itu salah saya. Hari Rabu itu tanggal 20 Oktober itu ini ya. Cleavage ya. Oke, foldnya udah. Jadi UTS kita akan sebetulnya sampai lipatan ya. Oke. Nanti saya akan koordinasikan dengan Pak Alven kapan waktu untuk UTS-nya. Ya. Oke. Sampai Mohon situ dulu. maaf Pak, sebelumnya. Ya. Bukannya hari Rabu ini ada libur ya Pak, tanggal merah Pak? Nah, problemnya adalah mau libur nggak? Kalau mau libur kita akan mundur seminggu. Iya, Pak. Mau libur. Oke, kalau mau libur nggak apa-apa. Ya. Kita mundur seminggu. Jadi nanti ini saya akan rubah lagi jadwalnya. Oke? No problem. Kalian mau libur aja. Karena kalau kelas lain saya bilang saya nggak mau libur ah. Nggak apa-apa. Libur aja. Ya. Oke? Sampai jumpa kalau gitu. Mungkin Senin depan. Nanti saya akan koordinasikan dengan Pak Alven dulu ya. Hari Baik, Senin Pak. itu akan saya atau akan Pak Alven praktikum ya. Oke? Sampai jumpa. Hari Rabu libur ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih, Pak.